Petugas gabungan dari Kodim 0818 Malang Batu bersama Kejaksaan Negeri dan Satpol PP Kota Batu melakukan pengecekan dan pengawasan ketersediaan obat dan alat kesehatan beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Kota Batu. Pengawasan dilakukan sebagai tindak lanjut perintah Kapolri dan Kabar Eskrim di tengah pandemi COVID-19. Pengawasan dan pengecekan ketersediaan obat maupun alat kesehatan di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 dilakukan petugas gabungan dari TNI, Kejaksaan Negeri, dan Satpol PP di Kota Batu. Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Kapolri dan Kabar Eskrim serta Kapolda Jatim, sebagaimana keputusan Menkes tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi COVID-19. Dalam pengecekan dan pengawasan ketersediaan obat-obatan di tengah pandemi COVID-19, dari hasil pengawasan ada beberapa obat yang menjadi prioritas pengawasan. Selain Ivermectin, sejumlah jenis obat juga mendapat pengawasan pihaknya. Obat-obat itu antara lain Favipiravir, Remdesivir, Azithromycin, Oseltamivir, intravenous. Selain obat, Satgas COVID-19 juga melakukan pengecekan dan pengawasan tabung oksigen dan bed occupancy rate atau BOR di tempat ruang isolasi pada Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Karsa Husada Kota Batu. Salah satu Satgas COVID-19 Rumah Sakit Karsa Husada mengaku sejauh ini mulai dari obat-obatan hingga alat kesehatan di Rumah Sakit Karsa Husada aman dan tersedia. Karena sebelum terjadi lonjakan kasus COVID-19, semua obat maupun alat kesehatan telah disiapkan semua. Usaha untuk jangan sampai pasien-pasien kami kehabisan dengan obat-obatan COVID-19. Jadi selama sebelum aplikasi, sebelum ledakan, kita sudah bersiap-siap sih sebetulnya. Saya kan waktu itu feeling saya tidak enak setelah lebaran ini, kayaknya karena orang banyak mudik dan sebagainya akan jadi lonjakan. Jadi kita sudah disiapkan sebelumnya. Jadi sebenarnya ini insya Allah. Untuk obat sendiri aman? Aman insya Allah. Untuk alat kesehatan sendiri Pak? Aman insya Allah. Kita sudah prediksi juga. Ventilator kita sudah prediksi juga, sudah kita siap. Oksigen insya Allah kita siapkan. Oh iya Dok, apa yang menjadi prioritas Dok yang harus ada obat di sini? Obat antivirus Mas, harus ada. Itu tidak boleh tidak ada. Tapi kita selama ini tidak pernah kehabisan, pasti tidak. Tidak ada telat ya? Insya Allah aman. Sementara Satgas COVID-19 dari pemerintah daerah Kota Batu menjelaskan, kondisi bornya ketersediaan obat-obatan dan tabung oksigen terpantau di Rumah Sakit Karsa Husada mencukupi, karena sebelumnya jauh-jauh hari pihak Rumah Sakit Karsa Husada telah mempersiapkan semua ketersediaan obat maupun tabung oksigen, sehingga lonjakan kasus COVID-19 bisa teratasi semua. Rencananya untuk memastikan ketersediaan obat maupun alat kesehatan di sejumlah apotek di Kota Batu, petugas gabungan bersama stakeholder yang ada akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan. Melihat terkait dengan bagaimana kondisi di rumah sakit. Yang pertama yang kita ingin lihat adalah bornya. Ya. Jadi bed occupancy rasionya kita lihat. Terkait dengan bagaimana ketersediaan obat-obatan. Dan yang ketiga terkait dengan ketersediaan tabung oksigen. Untuk oksigen dan itunya tadi sudah masih aman. Ya. Tidak ada kendala untuk oksigen. Jadi selalu ada stok yang tersedia, setidaknya 50. Yanto Yancung melaporkan. Selama diberlakukannya PPKM darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021, rumah ibadah semua agama di Kota Batu ditutup sementara seluruh kegiatan peribadatan digelar secara terbatas dan dilakukan secara virtual. Bahkan karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Masjid An-Nur Kota Batu memastikan tidak akan menggelar sholat Idul Adha, meski pemotongan dan penyaluran hewan kurban tetap dilaksanakan secara terbatas. Tempat ibadah menjadi salah satu sasaran diberlakukannya PPKM darurat mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Rumah ibadah semua agama di Kota Batu ditutup sementara. Seluruh kegiatan peribadatan digelar secara terbatas dan dilakukan secara virtual. Tempat ibadah dinilai berpotensi bisa menjadi tempat penyebaran COVID-19. Maka berdasarkan instruksi Mendagri dan Surat Edaran atau SE Wali Kota Batu nomor 440/01-SE/422.104/2021, di mana salah satu poinnya tempat ibadah ditutup sementara. Maka kegiatan spiritual semua umat beragama di Kota Batu dianjurkan dilakukan di rumah saja. Seperti yang terlihat di Gereja Katolik Gembala Baik Kota Batu. Seluruh kegiatan dan aktivitas peribadatannya ditiadakan, dan sebagai gantinya kegiatan ibadah misa dilakukan secara online.
Kami mulai tanggal 1 Juli kemarin sudah tidak mengadakan misa di Gereja Gembala Baik ini karena ada peraturan dari Wali Kota Batu dan juga dari Keuskupan selaku Ketua Gereja Katolik di Keuskupan Malang bahwa selama PPKM kami tidak mengadakan misa untuk umat, hanya melakukan misa melalui streaming saja. Sama sekali tidak ada kegiatan ibadat maupun pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat. Sementara itu di Masjid Agung An-Nur Kota Batu juga melakukan pembatasan kegiatan. Masjid hanya dibuka pada saat sholat rawatib saja dengan pembatasan dan penerapan protokol kesehatan ketat. Dan karena pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah masih dalam masa PPKM darurat, maka Takmir Masjid An-Nur memastikan tidak akan menggelar sholat Idul Adha. Meski demikian, pemotongan dan penyaluran hewan kurban tetap dilaksanakan secara terbatas dan akan dilakukan sesuai dengan protokol yang berlaku. Di masa PPKM ini kami Masjid Nur tidak melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha. Itu pun untuk khotib juga sudah kita batalkan. Nah, untuk hanya ada kegiatan sholat rawatib aja. Di sholat rawatib itu 5 waktu, hanya kita batasi, Pak. Nanti di masjid kita tutup, nggak sampai terbuka. Nah, terus untuk kegiatan yang lain itu masalah kurban, insya Allah tetap ada. Hanya pemotongan nanti setelah ada pemotongan untuk pembagian daging itu kita taruh di koordinator, jadi dikumpulkan di koordinator. Yanto Yancung melaporkan. Memastikan penyekatan di pintu masuk Malang sudah ketat, Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Jatim melakukan peninjauan di eksit tol Singosari, Kabupaten Malang. Dalam peninjauan tersebut, Dirlantas Polda Jatim meminta akses masuk warga ke wilayah Malang diperketat. Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latif Usman meninjau titik penyekatan di wilayah perbatasan Malang, tepatnya di eksit tol Singosari, Malang. Tinjauan Dirlantas ke eksit tol Singosari ini untuk memastikan penyekatan selama PPKM darurat di Malang benar-benar tegas dilakukan. Dalam tinjauan tersebut, Kombes Pol Latif Usman mengatakan Malang yang merupakan daerah pariwisata di Jawa Timur, pemberlakuan PPKM daruratnya diperketat. Pengawasan terhadap mobilitas warganya harus diperketat sehingga tidak terjadi kunjungan warga ke tempat-tempat wisata yang ada di Malang. Ia menambahkan bahwa mobilisasi warga yang akan masuk ke Malang hanya di sektor kegiatan esensial, seperti perbankan yang telah dibatasi 50%. Sedangkan aktivitas di sektor kritikal, meski tetap beroperasi 100%, tapi tetap harus menunjukkan surat keterangan masuk yang telah ditentukan, seperti surat vaksinasi dan keterangan tes rapid. Dirlantas juga meminta petugas penyekatan di eksit tol Singosari selama pemberlakuan PPKM darurat agar ketat dalam melakukan pengetatan. Warga yang masuk Malang dan tujuannya untuk berwisata atau sekedar mencari makan diminta putar balik ke daerah asal. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai penularan COVID-19. Sementara di pos checkpoint eksit tol Singosari, warga dari luar Malang yang hendak masuk wilayah Malang dan tidak membawa surat keterangan hasil negatif rapid test, oleh petugas langsung dilakukan tes swab antigen. Warga yang hasilnya positif COVID-19 diminta putar balik ke wilayah asalnya. Singosari ini adalah pintu masuk kota Malang. Tentunya Malang sebagai kota wisata yang kita khawatirkan kalau kita tidak memperketat pengendalian mobilitas di sini, terjadi penumpukan di dalam kota Malang. Nah, ini yang sangat tidak diharapkan oleh pemerintah, betul-betul untuk kerumunan, pertemuan antar masyarakat supaya tidak terjadi. Kita sering di sini. Orang yang masuk ke Malang, disinilah akan kita lihat mereka akan berkepentingan apa di Malang. Kalau mereka berkepentingan untuk kegiatan seperti kritikal dan esensial, silahkan. Tapi tentunya kan ada ketentuan bahwa seperti esensial ada ketentuan 50%, yaitu kegiatan perbankan, keuangan, ini ada aturannya. Tapi memang kalau seperti kritikal memang 100%, tapi tentunya pun harus sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh sebab itu disinilah orang yang akan masuk Malang akan kita sortir sedemikian rupa. Kalau hanya misalnya mau wisata, mau makan, ya untuk sementara akan kita putar balikan. Simon Alfredo melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ini berdampak pada sepinya usaha petik apel. Para penyedia jasa wisata petik apel mengaku dalam sehari bisa tidak mendapatkan pengunjung sama sekali. Mereka berharap PPKM darurat bisa berjalan dengan baik sehingga kondisi bisa berangsur normal kembali. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat banyak berdampak pada kegiatan masyarakat termasuk dunia jasa wisata dengan banyaknya tempat wisata yang ditutup untuk sementara. Kondisi ini juga dialami oleh para penyedia jasa wisata petik apel di Kota Batu. Jumlah pengunjung semakin sepi dan bahkan tidak jarang dalam sehari tidak ada pengunjung sama sekali. Selama tidak ada pengunjung, para penyedia jasa wisata petik apel ini melakukan pembersihan pohon dan buah apel agar ketika ada pengunjung bisa memberikan layanan yang maksimal, sehingga pengunjung puas datang ke wisata petik apel tersebut. Menurut salah seorang penyedia jasa wisata area petik apel di kawasan Tulung Rejo menjelaskan, saat ini sudah sangat sulit untuk mendapatkan pengunjung karena kondisi yang kurang mendukung, berbeda dengan pada saat belum pandemi yang kunjungan sangat ramai mulai pagi dan bahkan sampai malam. Tidak hanya itu, kegiatan petik apel juga sedikit membantu petani di tengah semakin tingginya biaya perawatan akibat terkendala cuaca di mana banyak tanaman yang mengalami kerusakan. Di lokasi beberapa kebun petik apel terlihat sepi pengunjung, padahal tiket masuk sudah turun jauh. Pada sebelum pandemi bisa 30-35 ribuan, kini hanya 25 ribu per orang dan itu pun masih sepi. Para penyedia jasa wisata petik apel berharap pandemi segera berakhir agar usaha petik apel ini bisa kembali ramai dan memperbaiki ekonomi masyarakat. Kalau pengaruhnya sangat besar Pak, soalnya daya tarik rombongan yang ke sini udah nggak ada. Jadi mereka pada takut ke sini. Jadinya kita tiap hari di sini cuma bersihin kebun aja, nggak ada kegiatan lagi. Dari tahun yang kemarin aja juga kita udah libur 1 tahun. 1 tahun total ya? 1 tahun udah tutup. Jadi belum balik modal juga, kita juga bingung balikin modal, sama padahal untuk harga udah diturunin juga. Iwan Hikmawan melaporkan. Diduga akibat sepinya pembeli dan menurunnya kunjungan wisata ke Kota Batu, harga apel di tingkat petani mengalami penurunan. Kondisi ini berdampak pada sulitnya petani untuk bisa mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Turunnya harga apel ini sudah sejak beberapa waktu yang lalu di tingkat petani. Turunnya harga apel ini sangat dirasakan oleh para petani karena biaya perawatan yang tinggi khususnya untuk obat-obatan. Saat ini harga apel di tingkat petani di kisaran 5 ribuan per kilogram, jauh di bawah harga standar untuk bisa mengembalikan modal di kisaran 10 ribuan per kilogramnya. Tidak hanya itu, faktor cuaca juga berdampak pada kurang maksimalnya hasil panen baik kualitas maupun volume. Menurut salah seorang petani setempat di kawasan Tulung Rejo Bumiaji Batu, menjelaskan saat ini sebagian sedang dalam proses pemulihan tanaman setelah terdampak hujan di mana ada tanaman yang bagian bunganya mengalami kerontokan akibat cuaca. Di lokasi lainnya masih cukup banyak buah apel yang mengalami kerusakan akibat lalat buah sehingga buah membusuk dan rontok, baik yang masih berukuran kecil maupun besar. Memulihkan pohon Pak ya? Iya. Tapi masih banyak yang kena total itu Pak ya? Ya ada dikit-dikit. Kan kemarin ada mendung-mendung itu cuacanya ya. Untuk harga gimana sekarang Pak? Harganya turun Berapa sekarang? 5.000 dari petani. Dari petani. Iya. Itu sejak kapan turunnya Pak sudah? Sudah 2 minggu lah. 2 mingguan Pak ya? Iya. Pak gimana dengan harga 5.000 kira-kira untuk kembali apa enggak kalau modal 5.000? Ya belum balik modal itu. Iya, biayanya sekarang kan obat-obat mahal sekali. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Terus meningkatnya angka kasus COVID-19 membuat sebagian masyarakat berusaha menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan atau minuman sehat dan bergizi. Salah satunya dengan mengkonsumsi air kelapa muda hijau atau degan hijau. Karena dipercaya memiliki banyak khasiat, air kelapa muda hijau banyak diburu masyarakat. Seperti yang terlihat di salah satu penjual kelapa muda di kawasan Sawah Jajar, Kota Malang, warga yang ingin membeli air kelapa muda silih berganti datang untuk membeli air kelapa muda hijau atau degan hijau. Menurut pembeli, degan hijau ini diyakini mampu menjaga daya tahan tubuh dan menetralisir racun. Di kondisi seperti saat ini, menjaga imun tubuh agar tidak sampai sakit menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat. Untuk degan hijau sebenarnya banyak khasiatnya, biarpun bukan obat COVID ataupun yang lain, banyak khasiatnya untuk degan hijau.
Makanya saya milih untuk degan hijau supaya untuk menetralisir badan kita, gitu, supaya kita sehat dan juga tidak terkena penyakit. Intinya seperti itu. Seberapa sering, Pak? Tiap hari. Ini hampir seminggu saya belikan degan hijau untuk keluarga saya. Sebelumnya, Mas? Sebelumnya cuma vitamin aja. Ini tanpa vitamin juga sama degan hijau. Supaya menetralisir suhu badan kita. Sementara Endah, penjual kelapa muda mengaku jika penjualan degan hijau selama pandemi COVID-19 mengalami kenaikan, khususnya saat PPKM darurat dan semakin tingginya angka kasus COVID-19. Jika hari biasa Endah hanya mampu menjual 50 hingga 75 degan hijau, namun kini pasca melonjaknya kasus COVID-19 belakangan ini, per hari ia bisa menjual 100 hingga 200 butir degan hijau. Sementara banyak permintaan akan kelapa muda hijau, harga kelapa muda hijau ini jauh lebih mahal dibanding kelapa biasa, di mana kelapa muda hijau dijual seharga Rp10.000 hingga Rp25.000 untuk satu butir degan hijau, tergantung ukuran buah kelapa hijau. Untuk permintaan yang terus meningkat, pedagang harus mendatangkan degan hijau dari Lumajang hingga Blitar. Alhamdulillah kalau penjualan degan hijau dibanding hari biasa meningkat daripada hari biasa. Biasanya kalau hari biasa ya juga sih, tapi enggak seperti dibanding kayak ini. Soalnya ini kan untuk obat. Obat apa ini? Macam-macam. Ya, ada yang keracunan untuk detox ketahanan tubuh itu. Bu, kalau dibanding hari biasa, sekarang bisa menjual berapa? Sekarang itu hampir sampai 100 sampai 200. Untuk degan hijau aja ya? Degan hijau aja. Tapi untuk pencarian yang sulit. Simon Alfredo melaporkan.